wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putri dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan tentang hasil observasi lingkungan sekolah tempat saya mengajar PLP 2. Yang pertama itu saya mendapatkan dari sekolahnya itu visi dan misinya. Visi sekolah yaitu untuk menciptakan sekolah yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Tentunya harus adanya sebuah tolak ukur untuk mewujudkannya sehingga diperlukannya sebuah visi agar sekolah tersebut bisa berpatokan pada misi yang ingin dicapai. Adapun visi misinya yaitu pertama, terciptanya sekolah sehat, aman, dan asri sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, amanah, dan religius. Kemudian misinya yaitu adapun misinya tersebut itu pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang jasmani dan rohani, mewujudkan sekolah yang aman, mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, indah, bersih, rapi, dan nyaman. Kemudian selanjutnya itu mewujudkan warga sekolah berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya mewujudkan warga sekolah yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya mewujudkan warga sekolah yang terampil dalam penguasaan iptek. Mewujudkan lulusan yang entrepreneur. Mewujudkan warga sekolah yang jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir, mewujudkan warga sekolah yang berkarakter dan berakhlak mulia. Selanjutnya itu deskripsi karakteristik umum peserta didik. Di SMA 2 Gerung ini memiliki siswa yang tidak terlalu banyak. Secara keseluruhan terdapat 180 siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Di mana yang di kelas 10 itu ada yang 23 sampai 24. Kemudian jumlah keseluruhannya itu banyak siswanya 179. Kemudian putranya itu sebanyak 108 dan putrinya itu 71 orang. Selanjutnya tata tertib dari sekolahnya itu yang pertama tertib secara umumnya. Bagi peserta didik putra maupun putri itu dilarang memiliki tato, memelihara kuku, memakai soplen berwarna mencolok, memakai kutek atau cat rambut. Kemudian larangan bagi peserta didik putra yaitu berambut panjang, bercukur gundul, bercukur model suku Indan atau mohak, rambut berkuncir, memiliki tindik, dan terakhir memakai kalung, anting, gelang, dan aksesoris sejenisnya. Dan bagi peserta didik putri dilarang memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak yang tipis. Kemudian memakai aksesoris secara berlebihan dan terakhir berponi pada saat menggunakan jilbab dan kerudung. Selanjutnya praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Yang pertama kegiatan rutinnya itu membersihkan kelas, berdoa sebelum memulai kegiatan, sholat duha bersama-sama, sholat zuhur bersama-sama, berdoa di akhir pelajaran. Kemudian kegiatan spontannya yaitu mengucapkan salam dan bersalam kepada guru, membuang sampah pada tempatnya, sopan santun, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya itu kegiatan terprogramnya yaitu kelas meeting sama lomba. Kemudian kegiatan keteladanannya berpakaian rapi, datang tepat waktu, berbahasa dengan yang baik dan sopan, bersikap ramah. Kemudian praktik kebiasaannya itu berjabat tangan, tegur sapa, melakukan sesuatu tepat waktu, menggunakan seragam dengan rapi. Nah, praktik di atas itu pas dilakukan sebelum COVID-19 dan praktik desain di saat pandemi COVID-19 yaitu kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum memasuki ruangan kelas, pengecekan suhu tubuh di saat memasuki lingkungan sekolah, dan yang terakhir kebiasaan menggunakan masker. Kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah SMA 2 Gerung. Kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di SMA 2 Gerung sebelum COVID-19 dan ada juga beberapa kegiatan lainnya yang masih dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan, antara lain yaitu pertama upacara bendera setiap hari Senin, imsak setiap hari Jumat, sholat zuhur berjamaah, peringatan HUT RI 17 Agustus, perayaan Hari Guru, peringatan Hari Pahlawan dan Hari Besar Nasional, dan terakhir rapat sekolah. Kemudian tugas pendamping peserta didik ini sudah dilakukan dengan baik. Pada saat pembelajaran akan dimulai, mereka mengeluarkan buku masing-masing tanpa disuruh. Walaupun masih ada peserta didik yang harus diingatkan baru mereka mengeluarkan bukunya. Pada saat penjelasan materi, mulai peserta didik mendengar, menyimak dan mengamati dan memahami apa yang telah dijelaskan dan yang ditulis di papan. Walaupun ada beberapa juga yang tidak memperhatikan, dengan adanya pendampingan ini juga bisa mendidik siswa-siswi tadinya minder dan diam sekarang mulai aktif dan efektif dalam belajar. Hanya sebagian dari siswa yang belum memahami dan mengerti, mereka langsung bertanya bagian yang mereka belum pahami, sehingga ada timbal balik antara peserta didik dan pendamping peserta didik. Dengan adanya hubungan timbal balik seperti ini membuat kelas aktif dan efektif dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian tugas pendampingan ekstrakurikuler dan kurikulernya. Tugas pendamping dalam bidang matematika tidak ada dikarenakan kurangnya minat siswa, sekaligus disebabkan dengan adanya suasana pendidik seperti ini, sehingga pendampingan ekstrakurikuler dan kurikulernya tidak ada dan tidak dilakukan, sehingga pendampingan ekstrakurikuler dan kokurikulernya tidak terlaksanakan. Kemudian selanjutnya itu saya akan membahas telaah kurikulum atau strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatannya. Yang pertama, telah kurikulum perangkat pembelajaran digunakan oleh guru. Yang pertama, kalender akademik, program tahunan, analisis pekan, silabus, RPP, analisis KKM, lembar kerja siswa dan buku absensi. Kemudian telah strategi pembelajaran dilakukan guru, yaitu strategi pembelajaran e-learning, pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer atau internet, sehingga tanpa harus melakukan interaksi kegiatan fisik di kelas selama proses pembelajaran. Yang digunakan guru ketika pembelajaran tatap muka, yaitu dengan sistem tanya jawab antara siswa dan guru. Kemudian selanjutnya itu TIK yang digunakan guru. Kemudian yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sebelum pandemi berlangsung, penilaian siswa diambil dari nilai tugas, ulangan seperti UAS dan UTS, merupakan landasan utama guru melakukan sesuatu evaluasi untuk melihat bagaimana keefektifan suatu metode dan melihat sejauh mana penguasaan materi siswa selama proses belajar mengajar. Pada saat pandemi COVID-19, penilaian dilakukan dengan melalui penugasan melalui WhatsApp dan secara langsung, yakni pemberian esai atau pilihan ganda serta ulangan seperti UAS dan UTS. Yang terakhir, telah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan guru dalam pembelajaran. Guru menggunakan media sosial berupa WhatsApp dan Google Classroom dalam proses kegiatan belajar mengajar selama beberapa bulan terakhir. Manfaat lain dari TIK sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mempermudah siswa dalam menangkap materi yang diberikan. Selain itu, internet juga sangat menunjang pembelajaran karena melalui internet guru dan siswa dapat mengakses berbagai informasi yang diinginkan dengan cepat dan murah, sehingga akan menambahkan wawasan serta pengetahuan guru dan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran digunakan oleh siswanya. Di sini perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama program tahunan, analisis pekan aktif, program semester, silabus, RPP dan analisis KKM. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan saat mengajar yaitu media pelajaran digunakan saya saat simulasi tatap muka berlangsung yaitu lembar kerja siswa serta menggunakan pendekatan student teacher center yang dimana guru yang memegang peran penting dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian administrasi pendidikan yang saya gunakan yaitu RPP, materi
buku paket tentang trigonometri untuk kelas 10 dan materi tentang turunan untuk kelas 11. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.